Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliani dari kelas EKI 4B Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil resume mengenai materi konsep uang menurut konvensional dan dalam pandangan Islam. Sebelum jauh melangkah mengenai konsep uang, mari kita lihat apakah definisi dari uang tersebut. Definisi uang merupakan alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah atas kesatuan hitungnya. Sedangkan menurut salah satu ahli yang menurut A.C. Bigelow dalam bukunya The Value of Money, yang dimaksud dengan uang adalah alat tukar. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu peranan dan fungsi uang. Peran dan fungsi uang adalah yang pertama, melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan dalam perekonomian. Yang kedua, sebagai penyimpanan nilai. Yang ketiga, sebagai satuan hitung. Yang keempat, sebagai alat pembayaran. Dan yang kelima, sebagai alat penyimpan kekayaan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai dari uang. Adapun nilai dari uang, yang pertama yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah harga nyata dari bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada tiap mata uang, baik logam maupun kertas. Nilai yang ketiga yaitu nilai real atau nilai tukar. Nilai real atau nilai tukar adalah nilai yang diukur dengan daya beli atau kemampuan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan harga yang berlaku. Nah, gimana? Udah mulai paham dong mengenai uang? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai klasifikasi uang. Klasifikasi uang yang pertama adalah uang berdasarkan nilai, yaitu menyangkut kaitan antara bahan untuk membuat uang dengan nilai nominal yang tercantum dalam uang. Dalam uang berdasarkan nilai terbagi menjadi tiga. Yang pertama, uang bernilai penuh. Yang kedua, uang penuh yang representatif. Dan yang ketiga, uang kredit. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi uang berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahannya, uang dibagi menjadi dua, uang kertas dan uang logam, baik itu emas, perak, dan perunggu. Klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi uang menurut lembaga yang membuatnya. Dalam klasifikasi uang ini terdapat menjadi dua, yang pertama uang kartal dan yang kedua uang giral. Klasifikasi yang keempat yaitu uang menurut kawasan berlakunya. Terbagi menjadi dua, uang domestik dan uang internasional. Kemudian yang terakhir, klasifikasi uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Terbagi menjadi dua, yaitu uang dalam dan uang luar. Pembahasan selanjutnya yaitu standar moneter. Standar moneter adalah pengukur atau patokan dijadikannya uang dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter yang digunakan dapat berupa logam dan kertas. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah uang beredar. Uang beredar adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam ilmu ekonomi moneter. Uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta dan domestik. Di Indonesia saat ini hanya mengenal dua macam uang beredar. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit atau didapat disimbolkan dengan MI. Yang kedua, uang beredar dalam arti luas atau sering disebut likuiditas perekonomian, disimbolkan dengan M2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi uang dalam Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, ataupun tunai. Dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, dan capital adalah suatu yang bersifat stock konsep. Mulai paham ya mengenai uang?
dan bahkan semakin paham. Yuk kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu dinar, dirham, dan fulus. Dinar adalah uang emas murni yang memiliki berat 1 miskal atau setara dengan 1/7 troy ounce. Definisi dirham berdasarkan Open Miskal Standard atau OMS memiliki kadar perak murni dengan berat 1/10 troy ounce. Definisi selanjutnya yaitu fulus. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fulus berarti uang. Kemudian definisi lainnya adalah fulus merupakan mata uang kecil pelengkap dinar dan dirham. 1 fulus bernilai 1/100 dirham. Dan sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu sejarah dan perkembangan uang dalam Islam. Sebelum Islam turun ke Mekah, penduduk di Mekah sudah mengenal dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Transaksi menggunakan dinar dan dirham terus berlanjut bahkan sampai datangnya Islam ke Mekah. Hingga pada masa Rasulullah tidak adanya perubahan mengenai mata uang. Kemudian perkembangan uang di masa khalifah. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada mata uang. Namun kondisi perekonomian menanjak karena beliau tegas untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab mengenai perkembangan uang, yang pertama adalah adanya pencetakan lebih banyak uang dirham dengan motif berbeda. Menambahkan ciri-ciri keislaman kepada dirham, diterapkannya standar kadar dirham. Masa yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, perkembangan uang yaitu dengan adanya percetakan uang dinar dan dirham baru tanpa mengabaikan ketetapan syariah. Dan pada masa yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kondisi perekonomian sudah mendekati sempurna, sehingga tidak ada perubahan yang dilakukan. Kemudian setelah masa tersebut, perkembangan pun berlanjut hingga diberlakukannya uang kertas. Sekianlah hasil resume dari materi konsep uang menurut konvensional dan dalam pandangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.